Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Kali ini saya mendapatkan kasus untuk keran air yang selalu bocor, yang selalu menetes terus. Jadi untuk air tidak mau berhenti, kanan kiri kalau kita tutup air tidak mau berhenti. Jadi lumayan boros untuk air. Sementara untuk keran ini, keran besi ini, untuk pembongkarannya susah sekali. Kalau dibongkar sering sekali pecah, karena untuk cor besinya sangatlah tipis sehingga sering pecah. Ya, ini juga bocor ya, kanan kiri bocor karena posisi gelap tidak terlihat. Ini akan saya bongkar, akan saya perbaiki. Bagaimana cara membongkar supaya tidak pecah? Ikuti saja tutorialnya. Segera saja kita lepaskan untuk kerannya dan kita eksekusi. Inilah kerannya, sudah saya lepaskan. Kita lihat kondisi di dalam. Memang warnanya sudah tidak cantik lagi, sudah pucat kecoklat-coklatan. Oke, kita lihat di tengah ya. Ini ada garis yang melingkar. Ini garis di tengah ini ada gradnya. Ini posisinya untuk bisa membongkar keran ini, tapi tidak mudah kita bongkar. Kalau kita paksakan menggunakan tang, ini bisa pecah ya untuk besinya, karena emang hanya tipis besi cornya. Jadi kalau kita paksakan tanpa menggunakan trik, 90% pecah. Oke, segera saja kita bongkar. Caranya ini kita bersihkan dulu ya di garis tengah ini. Ya, kita bersihkan dengan cutter. Tujuannya menghilangkan kotoran atau menghilangkan sisa lem. Selanjutnya kita siapkan oli bekas, oli yang sudah tidak terpakai. Ini caranya kita oles-oleskan, terutama di bagian tengah ini, di bagian yang tadi saya bersihkan. Dan tidak hanya di sini, sebenarnya untuk semuanya kita beri oli ya, di dalamnya juga kita beri oli. Ini kita lepaskan dulu sampai sil-sil di dalam terkena oli. Tujuannya untuk menyelamatkan sil dan untuk memudahkan membongkarnya tentunya. Dan lebih baik sebenarnya direndam dulu ya. Oke, setelah kita anggap rata, kita persiapkan lagi korek gas ya, korek gas. Selanjutnya kita bakar untuk kerannya. Kita bakar sampai bisa kita bongkar, sampai bisa kita lepaskan.
Ya, sebentar saja kita coba kita lepaskan ya, kebalikan arah jarum jam memutarnya. Sepertinya belum bisa. Oke, kita bakar lagi. Untuk membakarnya jangan sampai terlalu lama karena bisa merusak untuk sealnya. Makanya perlu untuk oli, makanya perlu direndam dulu lebih baik supaya semuanya terkena oli. Oke, kita coba lagi untuk kita lepaskan oli untuk menyelamatkan seal as ya, utamanya ya. Asnya ada 2 seal, itu yang perlu diselamatkan. Kita putar pelan-pelan ya, tidak perlu ngoyo, tidak perlu dipaksakan. Kita putarnya dengan irama, jadi pelan-pelan. Kalau belum bisa kita bakar lagi. Ini sepertinya sudah bergerak. Sepertinya sudah bergerak. Ini kita tambahkan oli. Ya, sudah bergerak. Kita perhatikan, belum nampak di kamera ya. Untuk perlahan-lahan dia mulai bergeser. Kalau sudah terlihat bergerak begini bisa kita paksakan ya, tapi kalau belum bergerak jangan dipaksakan. Dipastikan hancur nanti kalau kita paksakan. Ya, sudah enak, kita lepaskan. Akhirnya terlepas juga. Selanjutnya, ini seal ini adalah yang menyebabkan bocor. Ini kita lepaskan, kita songkel dengan cutter. Dan ini nanti tidak kita pergunakan ya, karena sudah rusak, apalagi sudah tadi terkena panas, mungkin semakin rusak. Ini kita buang, tidak kita pergunakan. Oke, selanjutnya kita ganti sealnya, kita ganti dengan ban karet bekas. Oke, kita buat 2 dan kita potong dulu untuk bannya. Setelah terpotong, kita buat lubang di tengah-tengahnya, kedua-duanya kita lubangi. Setelah kita dapatkan 2 seal karet yang sudah terlubangi di tengahnya, ini kita pasangkan. Caranya kita tumpuk seperti ini ya, kita double untuk karetnya.
tapi tidak asal menumpuk saja ya. Ini caranya yang kita bersihkan dan kita beri lem ya. Kita beri lem G, lem Korea. Kalau tidak kita lem akan terlepas ya, akan terdorong oleh air dan terlepas. Yang kita lem pinggirnya saja. Ini yang kedua. Ya, kita paskan seperti ini. Untuk seal di sebelahnya atau satunya itu di dalam ada seal putih-putih. Itu kalau tidak mengganggu saat kita putar knopnya, itu kita biarkan, tidak kita ganti. Justru ini kita bersihkan. Untuk bola besinya, asalkan belum terluka, cukup kita bersihkan saja. Misalnya ada karat, biar hilang karatnya. Sepertinya masih bisa dipakai. Selanjutnya kita lem sebelum kita rangkai. Kita beri lem pipa PVC saja. Cuma nanti kalau sudah berhasil tidak bocor, kita tambah lem G ya, supaya lebih kuat. Saatnya kita rangkai seperti semula. Dengan cukup kekuatan tangan saja kita mengencangkan, tidak perlu ngoyo. Terakhir kita cek, kita buka tutup apakah karetnya bergeser. Sepertinya tidak bergeser, diam, karena kalau tidak kencang untuk karetnya bisa lari ke sini ya, lari ke depan. Oke, saatnya kita coba, kita lihat hasilnya. Inilah hasil akhir dari proses panjang. Pembongkaran tidak pecah dan air pun tidak menetes lagi. Di saat kita hentikan, air berhenti, tidak bocor lagi. Ya, ternyata mudah sekali memperbaiki keran, sehingga tidak perlu beli lagi. Cukup beli sekali, semoga bisa untuk selamanya. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan dari Yoga Arif, dengan tulus minta maaf. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.